Hari itu langit desa Pucang Rejo menggantung mendung tipis. Angin berembus pelan menyapu daun pisang di samping rumah. Di teras kayu yang mulai mengelupas catnya, duduk seorang lelaki muda dengan wajah teduh tapi matanya dalam, menyimpan banyak hal yang tak diucapkan. Namanya Amar. Lulusan sarjana pertanian dari universitas ternama di Jawa Timur. Ia pernah bekerja di salah satu perusahaan sawit besar di Kalimantan. Gajinya cukup, hidupnya stabil. Tapi 3 tahun lalu, sebuah kabar dari kampung membuatnya memeluk keputusan yang banyak orang sebut bodoh. Ayahnya, Pak Yetno, terserang stroke. Tiba-tiba, separuh tubuhnya lumpuh. Ibunya, Bu Yanti, tak sanggup mengurus sendiri. Amar memilih pulang. Melepas gaji tetap dan status bergengsi. Demi satu hal yang orang kota mulai anggap kuno, tanggung jawab sebagai anak. Rara, istrinya, tidak mencegah. Meski baru menikah setahun kala itu, Rara justru mengemas koper lebih dulu dari Amar. Kalau ini keputusanmu, Mas, aku ikut. Hidup bukan soal tempat, tapi tujuan. Dan mereka pun pulang. Meninggalkan gemerlap kota, menyambut suara jangkrik dan nasi jagung. Di tanah sempit sebelah rumah orang tua Amar, ia membangun kebun hidroponik kecil-kecilan. Pipa-pipa paralon dipasang rapi, air mengalir dalam sistem NFT yang ia rakit sendiri. Kangkung, seledri, pakcow, tumbuh menghijau. Mas, ini daunnya mulai keriting, coba dicek pH-nya, ya? Rara datang dari dapur membawa larutan nutrisi. Tangannya penuh noda lumpur, wajahnya basah keringat. Tapi senyumnya selalu tenang. Sore harinya, rumah mereka berubah jadi tempat les kecil. Anak-anak dari RT sekitar datang dengan seragam kusut, membawa buku tulis dan pensil pendek. Rara mengajar dengan sabar. Mengulang perkalian, menyanyikan lagu daerah, menyisipkan cerita tentang cita-cita. Hidup mereka sederhana, tapi damai. Tapi ternyata, tidak semua orang melihatnya begitu. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Rumah itu tak megah. Dinding kayu berderit kala angin sore lewat. Atap seng bersenandung tiap hujan datang. Tapi dari sana, hidup perlahan tumbuh. Dari kasih yang sederhana. Dan cinta yang tidak pernah ribut mencari pujian. Setiap pagi, Amar membuka mata sebelum mentari sempat berkedip. Tangannya dingin menyentuh air, memeriksa akar yang tumbuh diam-diam. Di selasar paralon. Di kebun kecil samping rumah yang dulu cuma tempat jemur kasur. Mas, daunnya mulai keriting. Mungkin pH-nya harus dicek lagi. Rara datang, membawa larutan nutrisi dan senyum sabar. Tangannya kotor, tapi hatinya bersih. Ia tak pernah bertanya soal gaji, hanya terus ikut menanam harapan. Di antara kangkung dan seledri. Siangnya, rumah berubah jadi ruang belajar. Anak-anak datang dengan tas bolong dan pensil pendek. Di papan tulis dari triplek bekas, Rara menulis. Cita-cita tidak selalu harus tinggi. Asal tidak pernah mati. Bu Yanti menyiapkan teh. Pak Yetno mendengar dari dalam kamar. Walau tubuhnya separuh lemah, doanya tak pernah absen. Untuk anak lelaki yang dulu ia didik dengan sabar. Meski hidup tak pernah ramah, tapi desa tidak selalu diam. Dan hidup tidak selamanya tenang. Suatu pagi, ketika mereka membawa 2 ikat besar kangkung dan seledri ke warung Busari, mereka bertemu dengan Pak Kades Heru. Loh, sarjana kok jual sayur? Mar? Sayur. Loh? Kangkung. Seledri. Hehe. Hebat ya sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kayak gini. Suara Pak Kades keras. Sengaja. Orang-orang yang sedang beli kopi pagi langsung menoleh. Beberapa senyum-senyum, sebagian diam. Amar hanya menunduk. Rara menggenggam tangan suaminya erat. Lah aku ini cuma SMP, bisa jadi kades. Kamu? Sarjana? Ya ampun. Hidupmu gagal, Mar. Gagal. Dan semua seakan berhenti. Suara ayam, suara radio, suara angin pun ikut diam. Tapi ada satu pasang mata yang menyala. Di pojok warung,
berdiri seorang pria bertopi hitam, mengenakan jaket lusuh. Namanya Andik, teman lama Amar. Dulu mereka pernah duduk di bangku SMA yang sama. Dan hari itu, dia menyaksikan sahabatnya dihina tanpa alasan. Dadanya panas. Masih ada waktu, bisik Andik dalam hati. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia pergi dari warung. Dan sejak hari itu, semuanya mulai berubah. Andik bukan politisi. Ia hanya pemuda yang dulu suka main gitar di pos ronda. Tapi malam itu, ia bicara seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan kecewa. Mar, kamu harus lawan. Bukan buat kamu aja. Buat kita semua yang pernah dihina karena jujur. Amar tak langsung jawab. Matanya menatap lantai tanah, seolah mencari jawaban dari akar-akar waktu. Rara di sampingnya, diam, tapi genggamannya berbicara lebih dari 1000 kata. Pagi berikutnya, nama Amar resmi masuk daftar calon kepala desa. Tanpa baliho, tanpa nasi bungkus, tanpa amplop. Hanya namanya, dan rekam jejaknya yang sudah tertulis di hati warga. Pak Heru tertawa mendengar kabar itu. Anak kangkung mau jadi kades? Lucu. Tapi warga tidak lagi buta. Mereka lihat Amar tiap pagi menyiram sayur. Mereka tahu Rara mengajar tanpa bayaran. Mereka paham, kejujuran tidak perlu baju dinas. Andik membentuk tim kecil. Berisi anak-anak muda yang biasa nongkrong di teras masjid. Kini mereka cetak selebaran. Bikin video pakai HP jadul. Keliling dari rumah ke rumah. Pesan mereka sederhana. Kita butuh pemimpin yang bisa mendengar. Amar tak berubah. Ia masih menyiram kebun. Masih bantu ibu-ibu buat pupuk kompos. Tapi malam-malamnya, ia habiskan mencatat. Harga pupuk naik, air bersih susah. Pemuda butuh tempat berlatih. Ibu-ibu butuh ilmu baru. Sampai suatu malam, ia bicara di depan warga. Bukan pidato. Hanya suara hati. Saya tidak punya uang untuk membeli suara. Yang saya punya, kerja, tekad, dan cinta untuk tanah ini. Warga diam. Tapi diam yang bukan ragu. Diam yang mengandung harapan. Dan di kejauhan, Pak Heru menutup jendela rumah dinasnya. Ia mulai merasa takut. Bukan karena Amar kuat, tapi karena kebenaran yang pelan-pelan tumbuh. Sama seperti kangkung yang dulu ia hina, menjadi hijau, subur, dan tak bisa dihentikan. Pagi-pagi buta, ketika embun masih menggantung di ujung daun, Amar sudah berdiri di kebun. Tapi hari itu, matanya tidak fokus ke tanaman. Ia sedang memikirkan sesuatu yang lebih besar dari seledri dan kangkung. Pemilihan kepala desa tinggal 2 bulan lagi. Dan medan yang mereka hadapi bukan hanya soal suara, tapi juga bisik-bisik, tuduhan, dan perang diam-diam yang mulai terasa. Mas, ini ada ibu-ibu datang ke rumah. Katanya anaknya dibilang gak usah les sama kita lagi, ucap Rara sambil membuka pintu dapur. Amar menoleh cepat. Kenapa? Katanya karena Mas sekarang ikut pencalonan. Jadi nggak netral. Katanya takut kalau nanti dimanfaatkan buat kampanye. Amar menarik napas. Berat, ini bukan serangan fisik, tapi pelan-pelan menggerus dari dalam. Yang diserang bukan dia, tapi kegiatan kecil yang jadi jantung harapan mereka. Di sisi lain, Pak Kades Heru mulai bergerak. Ia membagi sembako, menjanjikan paving jalan, memasang baliho besar di perempatan desa dengan senyuman lebar dan tulisan, "Lanjutkan. Kalau kita balas dengan cara yang sama, kita sama saja, Mas," kata Rara saat mereka duduk berdua di malam hari. Amar mengangguk, tapi hatinya resah. Ia tahu permainan ini bukan permainan bersih, tapi ia sudah masuk ke dalamnya. Di tengah tekanan, Andik dan tim kecilnya tetap semangat. Mereka mulai mengadakan diskusi terbuka, mengundang warga untuk bicara soal masalah yang sebenarnya, soal pupuk subsidi yang langka, soal anak muda yang pergi ke kota karena tak ada ruang berkembang di desa. Mar, kamu harus mulai kampanye. Bukan janji, tapi pergerakan. Warga perlu lihat kamu bukan cuma bisa bicara, ucap Andik. Maka Amar mulai bergerak. Ia ajak petani muda belajar hidroponik gratis di kebunnya. Ia bantu kelompok ibu-ibu membuat olahan sayur yang bisa dijual online.
Ia tak bicara tentang pemilu. Tapi semua orang tahu, ini caranya membangun, bukan sekadar menjanjikan. Satu malam, ketika Amar pulang dari mengantar bibit ke kelompok tani, ia mendapati pintu rumahnya dicoret-coret. Sarjana Sok Suci. Tulisnya dengan cat merah. Bu Yanti menangis. Rara memeluk ibunya, menenangkan. Amar diam lama di depan pintu. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tenang. Biarkan, Bu. Kalau mereka pakai cat, kita balas dengan kerja. Kalau mereka lempar batu, kita kasih sayur. Dan keesokan harinya, tulisan itu sudah hilang. Dicat ulang. Dan di depan rumah, Rara menggantung papan kecil bertuliskan, kebaikan tetap tumbuh, meski diinjak. Hari-hari itu adalah ujian. Tidak semua warga mendukung. Tidak semua teman tetap berdiri. Tapi Amar tahu, untuk menanam sesuatu yang besar, akarnya harus kuat dulu. Dan akar itu sedang tumbuh diam-diam dari luka yang tak mereka tunjukkan pada dunia. Hari itu hujan turun deras. Langit kelabu seperti ikut merundung hati Amar. Tapi di dalam rumah, Rara sedang memeriksa daftar undangan untuk diskusi terbuka minggu depan. Di pojok meja, Andik sibuk dengan laptop pinjaman, menyusun materi presentasi sederhana. Mar, kita butuh satu gebrakan lagi. Bukan buat cari sensasi, tapi buat orang yakin bahwa kamu memang niat, kata Andik, matanya serius. Amar mengangguk. Aku mau kumpulin semua petani, ibu-ibu PKK, dan pemuda desa di kebun kita. Bukan buat kampanye, tapi buat belajar bareng. Kita buka cara kerja hidroponik, kita tunjukkan bahwa ilmu itu bisa dibagi, bukan disimpan. Persiapan pun dimulai. Amar dan Rara tak tidur semalaman. Mereka menyiapkan papan tulis kecil, mencetak brosur sederhana, dan menyiapkan hasil panen sebagai contoh. Di pagi harinya, warga mulai datang. Ada yang ragu, ada yang penasaran, tapi mereka hadir. Di bawah tenda seadanya, Amar berdiri dengan suara yang tidak lantang, tapi jelas dan tulus. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya boleh bermimpi, saya ingin desa ini tidak takut lagi belajar hal baru. Saya ingin petani kita bisa panen lebih bersih, ibu-ibu bisa jualan dari rumah, dan anak-anak punya alasan untuk bangga tinggal di sini. Suasana hening. Beberapa kepala mulai mengangguk. Seorang bapak tua bersuara, kalau sampean tulus, kami ikut. Tapi jangan sampai setelah jadi, lupa sama kami. Amar menatapnya. Saya janji, Pak, bukan karena saya ingin dipilih. Tapi karena saya juga hidup di tanah ini. Saya nggak akan ninggalin tanah yang sudah saya rawat. Sore hari setelah acara selesai, Rara dan Amar duduk di teras, menyusuri sisa hujan yang menetes dari genteng. Mas, kamu tahu nggak? Dulu aku sempat takut. Takut kita gagal, takut kita nggak kuat. Tapi sekarang, aku yakin. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita nggak sendirian. Amar memeluk Rara pelan. Peluk yang panjang. Peluk yang penuh terima kasih. Namun di tempat lain, Pak Kades Heru mulai gelisah. Laporan dari anak buahnya membuatnya makin resah. Warga mulai condong ke Amar. Pak, mereka bilang Amar nggak janji muluk, tapi kerjanya nyata. Heru menggebrak meja. Mulai besok, semua warung yang terima sayuran dari dia, coret dari daftar bantuan. Tapi malam itu, seorang ibu pemilik warung datang ke rumah Amar. Mas, besok saya nggak bisa ambil sayur dulu, ya? Tapi saya tetap dukung. Saya nggak butuh bantuan yang suruh tutup mata. Saya mau anak-anak saya lihat orang jujur masih bisa berdiri di tengah tekanan. Air mata Amar hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia tahu, suara rakyat bukan cuma di bilik suara. Kadang, suara paling jujur datang dari tanah. Dari warung kecil. Dari tangan petani. Dari ibu-ibu yang tak dikenal siapa-siapa, tapi menjaga harga dirinya sekuat baja. Dan dari sanalah, suara Amar mulai tumbuh. Dari tanah, dari hati, dari kepercayaan yang pelan-pelan menyebar seperti akar tak terlihat. Hari itu tiba. Matahari terbit perlahan, seperti tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di desa Pucang Rejo,
Orang-orang bangun lebih pagi dari biasanya. Anak-anak dipakaikan baju rapi, bapak-bapak mengenakan peci hitam, ibu-ibu membawa kipas lipat. Udara terasa berbeda. Tegang tapi penuh harapan. TPS berdiri di balai desa. Petugas sibuk memeriksa daftar pemilih. Kotak suara sudah siap. Di depan gerbang, 2 spanduk terbentang. Satu wajah Pak Kades Heru yang tersenyum lebar, satu lagi wajah Amar, kecil, tapi dengan tulisan tebal, "Bersama, kita bertumbuh." Amar datang berjalan kaki, didampingi Rara. Ia memakai kemeja putih polos, celana kain hitam, dan sepatu bersih yang sudah agak usang. Rara mengenakan kebaya sederhana warna hijau tua, rambut disanggul rapi. Mereka berjalan melewati kerumunan tanpa pengawal, tanpa teriakan yel-yel. Hanya senyum dan anggukan sopan. "Pak Amar, saya doakan menang ya," bisik seorang pemuda. "Terima kasih, Dek. Apapun hasilnya, kita tetap kerja untuk desa ini," jawab Amar. Di sisi lain, Pak Heru datang dengan mobil dinas, diiringi beberapa pendukungnya. Suaranya keras, menepuk-nepuk pundak warga sambil tertawa besar. "Jangan lupa, ya, nomor 1. Lanjutkan." Tapi aura sudah berubah. Warga tidak lagi tertawa keras seperti dulu. Banyak yang hanya senyum sopan, lalu kembali menunduk. Ada yang diam-diam menatap Amar dari jauh, lalu mengangguk pelan. Pemungutan suara berlangsung tenang. Satu persatu warga masuk ke bilik suara, mencoblos, lalu memasukkan kertas ke kotak. Tak ada keributan, tapi ketegangan terasa. Amar dan Rara menunggu di rumah. Mereka tidak mau ikut berkeliaran ke TPS. "Kita sudah jalankan bagian kita. Sekarang waktunya menyerahkan pada mereka," kata Rara sambil menyeduh teh. Menjelang maghrib, hasil penghitungan mulai tersebar. Grup WhatsApp warga mulai riuh. Di tiap TPS, angka Amar mendominasi. Bahkan di daerah yang dulu jadi basis Pak Heru, suara Amar melesat tak terduga. Andik datang tergopoh-gopoh membawa kertas catatan. "Mar, kamu menang. TPS 1-7, semua unggul jauh. Suaramu tembus 2 kali lipat dari Heru. Kamu menang mutlak." Amar hanya memejamkan mata sejenak. Rara menutup mulutnya, menahan air mata. Bukan karena gembira semata, tapi karena beratnya jalan yang telah dilalui. Di rumah Pak Heru, suasana sebaliknya. Ia duduk diam di kursi, wajahnya pucat. Anak buahnya tak berani bicara. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu merasa paling tahu segalanya itu terdiam. "Lama. Ternyata hinaan saya dulu jadi semangat dia sekarang," gumamnya lirih. Malam itu, balai desa dipenuhi warga. Tapi bukan untuk berpesta. Mereka datang membawa lampion kecil, menyalakan satu persatu, dan menuliskan harapan di kertas. Semoga desa ini makin baik. Semoga pemimpin barunya tetap rendah hati. Semoga tak ada lagi pemimpin yang lupa siapa yang memilihnya. Amar naik ke atas panggung kecil. Bukan untuk pidato kemenangan, tapi untuk mengucap satu kalimat. "Terima kasih karena percaya, meski saya datang bukan dengan janji, tapi dengan kerja." Dan malam itu, langit Pucang Rejo bersinar terang. Bukan karena kembang api, tapi karena harapan. Dan harapan itu, kini bernama Amar. Hari-hari setelah pemilihan berjalan pelan, tapi penuh makna. Desa Pucang Rejo seperti menemukan napas baru. Warga mulai berbicara dengan lebih terbuka. Warung-warung kecil ramai diskusi soal harapan. Tentang jalan desa yang rusak. Tentang lahan tidur yang bisa digarap bersama. Tentang mimpi yang dulu hanya dibicarakan di lumbung padi. Amar tidak langsung duduk di kursi kepala desa. Ia justru turun ke lapangan. Menyapa satu persatu warga yang dulu tidak memilihnya. "Bapak pilih siapa kemarin? Bukan urusan saya," katanya suatu hari saat menemui Pak Minto, petani tua yang dulu terang-terangan mendukung Heru. "Yang penting sekarang, Bapak tetap bagian dari desa ini. Kita bangun sama-sama." Pak Minto menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Saya keliru menilai kamu, Mar. Dulu saya pikir kamu cuma anak muda yang keras kepala. Ternyata kamu lebih tulus dari yang saya bayangkan." Amar tersenyum. Ia tak butuh permintaan maaf. Ia hanya ingin semua orang merasa punya tempat. Sementara itu,
Rara mulai merapikan ruang belajar. Ia ingin membuat taman baca di belakang rumah. Buku-buku sumbangan mulai berdatangan. Anak-anak datang bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk mendengarkan cerita. "Ibu Rara, nanti kalau besar saya mau jadi seperti Pak Amar," kata seorang murid kecil sambil menggambar di papan tulis. Rara tersenyum. Tapi di matanya ada titik air yang nyaris jatuh. Pak Heru sendiri tak banyak muncul. Setelah hasil resmi diumumkan oleh panitia desa, ia sempat menghilang beberapa hari. Tapi suatu pagi, saat Amar sedang memeriksa drainase sawah, seseorang memanggil dari kejauhan. "Mar." Amar menoleh. Di ujung jalan, Pak Heru berdiri, tanpa ajudan, tanpa jas. Hanya dengan baju biasa dan wajah yang tampak lebih tua dari seharusnya. "Saya dulu salah. Saya anggap kamu remeh. Saya pikir jadi pemimpin itu soal kuat-kuatan suara dan uang. Tapi ternyata, kamu ajari saya satu hal penting." "Apa itu, Pak?" "Bahwa jadi pemimpin itu soal melayani, bukan dilayani." Mereka berjabat tangan. Tak ada dendam, tak ada peluk. Hanya genggaman erat dari dua laki-laki yang pernah berdiri di sisi berlawanan. Dan di hari itu, tanah desa seolah makin subur. Bukan karena pupuk, tapi karena harapan dan hati yang kembali menyatu. Amar pulang ke rumah dengan langkah ringan. Di beranda, Rara sudah menyiapkan teh hangat. Bu Yanti mengupas singkong. Pak Yetno duduk membaca Al-Quran dengan suara pelan. Suasana sederhana, tapi tak tergantikan. Hari belum usai. Tugas baru mulai. Tapi Amar tahu, langkah pertama sebagai pemimpin bukan di balai desa. Langkah pertama, dimulai dari hati yang tak pernah ingin menang sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak Amar dilantik. Musim tanam berganti. Sawah mulai hijau kembali. Tapi kali ini, lebih dari sekadar panen padi yang dinanti, yang tumbuh adalah semangat gotong royong yang lama terlupakan. Desa Pucang Rejo tidak berubah jadi kota, tapi jadi tempat yang lebih hidup. Posyandu kembali aktif. Jalan-jalan sempit mulai ditambal. Anak-anak punya taman baca. Dan yang paling terasa, warga tak lagi canggung menyampaikan ide. Amar menjalani hari-harinya bukan sebagai penguasa, tapi pelayan. Ia masih berkebun di sela waktu, masih mencatat kebutuhan warganya sendiri. Kadang, ia turun ke rumah-rumah hanya untuk sekadar bertanya, "Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu?" Rara pun tak berhenti. Les gratis di rumahnya kini berubah jadi kelas kecil wirausaha ibu-ibu. Ia ajari mereka cara mengemas hasil olahan sayur, membuat label sederhana, dan memasarkan lewat grup daring. Beberapa dari mereka kini punya penghasilan sendiri. Pak Yetno, meski masih duduk di kursi rodanya, setiap hari menyaksikan perubahan itu. Ia sering berkata, Allah Maha membolak-balikan nasib, tapi juga tak akan menyia-nyiakan niat yang tulus. Suatu sore, Amar duduk sendirian di tepi kebunnya. Angin meniup daun-daun seledri yang bergoyang pelan. Ia menatap langit yang perlahan memerah. "Dulu, aku juga pernah merasa gagal," bisiknya pelan, seolah bicara dengan dirinya yang lama. Tapi ternyata, tanah ini tidak pernah menolak siapapun yang ingin tumbuh. Di belakangnya, Rara datang membawa segelas air. "Masih mikir kampanye, Mas?" Amar tersenyum. "Enggak, aku lagi mikir, gimana caranya supaya nanti kalau aku nggak jadi kepala desa lagi, semua ini tetap jalan." Rara duduk di sampingnya. "Kalau apa yang kita tanam dari hati, insya Allah, yang tumbuh juga akan kuat." Mereka duduk diam. Di antara sayuran yang pernah mereka tanam saat dihina, saat dianggap remeh. Dan kini, jadi saksi bahwa kerja keras yang jujur tidak pernah sia-sia. Karena kadang, takdir memang tidak datang dalam bentuk yang kita minta. Tapi ia akan tiba sebagai pelajaran, sebagai ujian, sebagai cambuk yang perlahan membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan untuk Amar dan Rara, mereka belajar satu hal. Bahwa tanah tak hanya tempat berpijak, tapi tempat belajar, tempat kembali, tempat merawat harapan. Dan disitulah rumah sesungguhnya.